Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Luar biasa kalian hari Baik, ini. Bu. Baik, Bu. Luar biasa. Gimana kondisi kalian? Baik-baik semua ya? Baik, Ibu. Sudah mengecek di Google Classroom ya anak-anak ya? Hari ini ada presensinya di sana. Kalian bisa mengecek Google Classroom. Sekarang langsung aja kalian absen di sana ya anak-anak ya. Sudah saya lihat hari ini kalian sudah masuk semua kelihatannya ya. Alhamdulillah kalian sudah hadir tepat waktu anak-anak. Terima kasih. Gimana jaringan kalian? Apakah kalian mendengar suaranya Bu Leni? Dengar, Bu. Bagus. Ya, Bu. Bagus. Oke, alhamdulillah. Berarti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar karena sinyal kita sama-sama kuat ya. Anak-anak semuanya, semangat ya. Oke, anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Abdi memimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Abdi. Sama-sama, Bu. Untuk menambah rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Padamu Negeri yang akan dibawakan oleh Norma dengan 2 baris saja ya Norma ya. Semoga dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri kita akan lebih semangat lagi pembelajaran yang siang hari ini. Silahkan Norma. Siapa yang bisa menerangkan atau menjawab tentang transformasi? Mengingat kembali ke pelajaran yang kemarin. Saya, Bu. Ya, silakan. Transformasi perpindahan, Bu. Oke, bagus Novia. Keren. Kemudian apalagi yang kemarin kita pelajari transformasi? Perubahan, Bu. Oke, perubahan. Kalau nggak Perpindahan, dimatikan mic-nya ya anak-anak. Kalau nggak berbicara dimatikan mic-nya karena suaranya agak terdengar kayak apa ya, kayak angin gitu. Oke, silakan. Rafael. Perubahan, Ibu. Oke, mantap. Yang lainnya lagi? Pergeseran, Bu. Oke, ya pergeseran atau refleksi yang kemarin kita pelajari ya anak-anak. Oke, untuk menambah semangat kalian belajar, karena siang-siang seperti ini, kalian perlu semangat. Akan Ibu putarkan sedikit tentang Mary. Oke, anak-anak silakan dilihat ya sebentar. Sudah kelihatan belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tidak ada suaranya. Oke, kedengeran? Tidak ada suaranya. Oh, udah, Bu. Kadang hidup memang terasa berat untuk dijalani. Seringkali kegagalan dan kata-kata yang menjatuhkan membuat kamu merasa bukan siapa-siapa. Membuat kamu merasa rendah diri dan tidak berharga. Kalau itu yang kamu rasakan, saat ini juga saya ingin kamu ingat kata-kata saya. Kamu berharga. Kamu sungguh berharga. Tidak peduli apapun kekuranganmu, apapun kesalahanmu. Saya kira itu aja ya tentang motivasi hidupnya seperti itu. Kemudian akan saya lanjutkan tentang materi kita. Jadi kita dari video tadi ya anak-anakku, kita harus punya semangat untuk menaklukkan dunia. Jangan menyerah ya, nggak bisa sedikit jangan menyerah. Mari kita selalu berusaha untuk yang terbaik. Oke anak-anakku, siap seperti itu anak-anakku? Siap, Bu. Keren kalian anak-anak hebat. Kalian adalah penerus. Oke, Ibu akan masuk ke presentasi. Materi inti kita adalah refleksi ya, anak-anak ya. Bagian yang kedua setelah
Oke. Sudah kelihatan anak-anakku? Sudah kelihatan ya, Nak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Materi kita ada transformasi refleksi ya, anak-anakku. Kalian tadi udah tahu refleksi ya. Kemudian alur pembelajarannya yaitu yang pertama, kita nanti akan mempelajari tujuan pembelajaran. Setelah itu mencermati masalah, kemudian LKPD, kemudian kesimpulan, dan kemudian tes. Oke, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menentukan bayangan hasil refleksi terhadap titik O 0,0 dengan menggunakan konsep matrik dengan benar. Yang kedua, menentukan bayangan hasil refleksi terhadap sumbu X dengan menggunakan konsep matrik dengan benar. Yang ketiga, menentukan bayangan hasil refleksi terhadap sumbu Y dengan menggunakan konsep matrik dengan benar. Yang terakhir adalah menentukan hasil permasalahan yang berkaitan dengan matrik, transformasi geometri, refleksi dengan benar. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kita akan mengamati dulu anak-anakku. Yuk kita mengamati. Silakan kalian lihat gambar ini, kemudian silakan yang mau berkomentar silakan mengangkat tangannya ya, supaya tidak terjadi suara yang saling tumpang tindih. Oke? Apa yang kalian lihat di gambar ini anak-anak? Oke, Helena silakan. Iya Ibu, itu ada anak-anak lagi bercermin sama kucing, jadi ada hasil dari cerminnya sama persis. Oke, ada yang lain selain Helena mau menambahkan lagi? Itu ada anak lagi bercermin. Nah, itu gimana itu? Oke, Abdi silahkan. Yang saya lihat itu kalau kita bercermin itu kebalikan dari kita ya, Bu. Kayak Oh iya. anak Betul. tangan kan di cermin tangan kiri gitu, Bu. Bener nggak, Bu? Betul sekali. Ada lagi? Selain itu ada lagi? Ayo, yang perlu dicermati lagi. Ya, Bu. Apanya, yuk? Tambahkan, Bu. Oke, Adik silakan. Yang saya lihat dan sering dilakukan sehari-hari, kalau kita bercermin, jarak dari cermin ke kita dengan jarak dari cermin ke bayangan kita yang di dalam itu sepertinya sama, Bu. Oke, super sekali. Oke, mantap, keren. Pendapat dari Helena, kemudian Abdi, kemudian Adik, oke banget. Semuanya benar. Dapat acungan jempol kalian semua ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Gambar yang berikutnya adalah, nah ini, siapa yang mau berkomentar ini? Ini gambar apa, kemudian apa, satunya lagi. Oke, Fitri. Itu beda bentuknya Bu ya dengan orangnya yang dicermin sama yang aslinya. Kenapa bisa begitu? Yang pertama itu, kemudian yang kedua ini ada kakek-kakek. kakek-kakek kenapa ya? Nggak tahu Bu. Oh, bisa berbeda ya, Bu ya, di cermin Beda, sama di Bu. Kenapa itu? kenyataannya ya. Kenapa berbeda? Hmm. Siapa yang bisa menjawab kenapa berbeda? Apakah ini termasuk pencerminan? Tidak Bu. Tidak, Bukan, Bu. Oke. Bu. Karena berbeda, Rafael gimana? Bu. Tidak, Bu. Oh, tidak ya. Masa Alasannya apa? kakeknya di cermin jadi lebih mudah? Betul sekali Rafael ya. Bertransformasi Pak Rafael. Iya, itu bukan suatu pencerminan ya, karena apa? Hasil dari objeknya berbeda ya. Maka itu bukan suatu pencerminan anak-anak. Kita lanjut. Nah, tadi ada yang salah karena gambar tersebut bayangannya bendanya tidak sama dengan bendanya yang satunya ya, pencerminannya. Kemudian contoh lain apa ini? Kaca spion mobil ya. Wiu, Ambulan ambulan. ini juga bisa terjadi pencerminan karena nanti jaraknya juga akan
Sama ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari konsep pencerminan yang tadi ya. Nah, ini ada gambar bola. Kemudian ada cermin, maka apa? Tadi yang disimpulkan tadi apa? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Jarak dari cermin. Dengan jarak dari cermin, Bu. Oke, jaraknya. Oke. Kemudian apa lagi tadi? Bentuknya sama, Bu. Bentuknya sama. Oke ya, tadi sudah dibahas ya. Oke, di sini sudah saya tampilkan. Nah, di sini ya. Kelihatan apa enggak ya? Tulisannya jelas, Kurang Bu. jelas, Bu. Nggak Ganti jelas, warna Bu. jelas. Oke, saya gede, saya besarin ya. Ya Bu, padahal saya sudah pakai lensa besar ini Bu, tapi nggak jelas. Sudah kelihatan ya anak-anak ya. Tadi apa? Bendanya sama, jaraknya sama ya kan? Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Pas. Mana? Ada yang mau ditanyakan? Pas, Bu. Lanjut Bu. Oh, alhamdulillah, berarti udah jelas ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke LKPD ya. Masuk ke LKPD. Nah, ini kelompoknya ya anak-anak yang kemarin kita bagi ya. Kelompok pertama Yulita, Abdi, dan Ade, Novia. Kemudian kelompok 2 ada Helena, Fitri, Yunan, dan Tere. Kelompok 3 ada Nurma, Aziz, dan Rafael. Nah, materi sudah saya berikan kemarin ya, udah 2 hari yang lalu Ibu sudah share materi. Nah, hari ini adalah Ibu share LKPD di masing-masing grup WA kalian ya. Saya buat WA per kelompok. Jadi Ibu nanti masuk di situ. Kita berdiskusi membahas LKPD. Nah, Ibu harap kalian aktif ya di dalam grup WA tersebut supaya nanti kalian mendapatkan hasil yang lebih baik ya anak-anak ya. Untuk diskusinya Ibu beri waktu antara 15 menit ya sampai 20 menit maksimal anak-anak. Silakan kalian berdiskusi sebentar. Barangkali ada yang mau tanyakan dulu, kemudian kalian diskusi. Oke, siap diskusi? Siap Ibu. Siap Ibu. Oke, silakan nanti setelah diskusi waktunya selesai. Silakan perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Kemudian kelompok lain nanti menanggapinya. Oke, seperti itu anak-anak. Silakan kalian bekerja. Oke, saya kira cukup ya. Waktunya sudah habis ya anak-anak ya. Di antara kalian siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1 dulu ya. Siapa yang mewakili? Silakan share screen ya. Baik, Bu. Oke, Kita saya hentikan ini kelompok berbagi satu sudah saya. Ya, Oke, kita silakan kelompok kalian 1 share sudah screen. berdiskusi. Nanti saya yang share hasilnya dan Yulita yang membacakannya, Bu. Oke, siap. Yang lain Siap, menyimak ya anak-anak ya. Dan saya yang menyimak juga. Ya, Oke. Ade sama Novia Silakan. ikut menyimak, Bu. Oke. Sebentar, Bu. Sudah nampakkah, Bu? Sudah. Baik. Silakan Yulita. Halo Bapak Ibu. Halo Ibu, suara saya kedengaran? Kedengeran. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini ada pencerminan. Pencerminan ini untuk bagian A. Pak, boleh dikasih besar sedikit? Iya. Oke, untuk bagian A. Nah, ini ada pencerminan dari, maaf ya Pak, mata saya.
6.6 dan 3 berarti nanti jadinya bayangannya itu jadi A aksen gitu ya. Dari titik A menjadi A aksen. Jadinya posisinya adalah min 6, min 3. Begitu pula untuk titik B. B itu min 2,2. Nah, setelah dicerminkan, maka bayangannya akan berada di B aksen dengan nilai 2, min 2. Begitu pula untuk bagian C, dari titik koordinat 7 dan min 2, terima kasih Pak untuk pengertiannya. 7 dan min 2, bayangannya akan berubah menjadi min 7 dan 2. Seperti itu, jadi pencerminan yang kami amati di sini Ibu akan berubah ketika dicerminkan atau direfleksikan ya. Cocok ya Ibu? Direfleksikan, posisi X dan Y tetap sama, cuman tandanya berbeda kayak gitu. Sampai bagian titik E nantinya dari 2,3 bayangannya menjadi min 2, min 3. Terima kasih Ibu. Sekian dari kelompok kami. Kemudian bawahnya itu enggak dipresentasikan sekalian, yang bawah. Untuk menemukan konsepnya, silakan yang menemukan konsep. Dibawa ya. Pak, dibawa Pak. Menemukan konsepnya. Oke, ya itu stop. Nah ini. Jadi untuk menemukan konsepnya, A di mana titik A, yaitu X dan Y. M ini inisial dari mirror, menurut kami ya Ibu, mirror atau dicerminkan. Titiknya 0,0 ini menjadi A aksennya min X dan min Y. Menurut pendapat kami kayak begitu Ibu ya. Dengan perkalian matriks di mana X dan min Y jika dikalikan, min X dan min Y akan menghasilkan perkalian atau berasal dari perkalian AX ditambah BY dan CX ditambah DY, seperti itu. Dengan konsep kesamaan matriks maka min X itu asalnya dari AX ditambah BY, di mana A-nya min 1 dan B-nya 0. Dan min Y yaitu CX ditambah DY, di mana C-nya 0 dan D-nya min 1. Sekian dari kelompok kami Ibu, masih ada sampai selesai ke bawah. Dapat disimpulkan matriks pencerminan terhadap titik pusat 0,0 itu adalah C-nya itu min 1. Iya Pak, maaf mata saya nggak bisa lihat. Oke, langsung kesimpulannya dibaca ini Bu. Oke, itu min 1, 0, 0 min 1 ya. Itu kan tadi dapat hasil dari min 1 tadi Bu ya. Silahkan dibaca. Dibantu sama Novia Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang tadi? Bapak Ibu? Anak-anak? Pak Abdi? Iya Ibu. Suara saya kedengaran Ibu? Iya, kedengeran. Oke, jadi titik A-nya seperti yang kita lihat rekan-rekan. Rekan-rekan, teman-teman kami. X aksennya itu min 1 dan 0, dikalikan dengan XY, kemudian Y aksennya 0 dan min 1. Itu jawab. Masih ada turun? Kayaknya jaringan sedikit lagi Pak. Masih ada Pak, sedikit. Nah, di sini penerapan konsepnya kita lihat di penerapan konsep Pak, di bawah Pak. Pak Abdi di bawah Pak. Iya. Nah, ini penerapan konsepnya kami isi juga. 3X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0 jika direfleksikan terhadap titik pusat 0,0, maka persamaan garisnya adalah akan berubah, di mana X aksennya sama dengan min X dan X-nya sendiri adalah min X aksen.
Ibu, yang kami tuliskan ini yang merah-merah ini sudah cocok ya Ibu? Maaf kami pakai tinta merah Ibu. Oke, nggak apa-apa. Iya. Biar Nah, kelihatan. setelah itu kita substitusikan jadinya 3 dikali min X dan 2 dikali min 2 dikali min Y kurang 5. Hasilnya adalah min 3X tambah 2Y kurang 5 sama dengan 0. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan? Kelompok lain? Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, nanti Pak Abdi yang jawab. Nanti Abdi yang jawab. Oke, silahkan. Mungkin mengerti semua Bu pemaparan kami. Udah mengerti Oke, Bu. kalau nggak ada pertanyaan bisa masuk ke Lanjut, yang Bu. kedua. Langsung yang kedua ya, silakan. Aja, Bu. Oh iya, tepuk tangan buat kelompok 1, aplaus. Oke, Bu. Saya hentikan ini presentasinya ya, Bu. Yang keren. Oke. Makasih Pak Abdi, makasih Bu kesempatannya. Oke, mungkin kelompok 2 mau mempresentasikan. Kelompok 2 tadi siapa ya anggotanya? Helena, Fitri, Yunan, dan Tere, ayo gimana? Sudah selesai belum? Tadi? Sudah Bu. Oke. Sudah Bu. Oke, silahkan ditampilkan langsung itu aja ya, pada kesimpulannya boleh. Oh, dibacakan aja ya Bu, boleh? Ya, dibacakan boleh, kalau nggak ada itu apa? Oke, di sini Bu, masalah 2 ada mengamati pencerminan terhadap sumbu X. Jadi kesimpulannya di sini penerapan konsep titik A min 2, min 5 dicerminkan terhadap titik O, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X, tentukan bayangan titik A tersebut. Alternatif penyelesaiannya yaitu langkah pertama, proses refleksi terhadap titik O. Hasilnya di situ adalah 2 dengan 5. Langkah kedua, proses refleksi terhadap sumbu X. Hasilnya di situ 2 dengan min 5. Jadi bayangan titik A dan A aksen adalah 2 dengan min 5. Itu saja Bu, mungkin ada yang nambahkan dari teman-teman kelompok kami. Yang kelompok 2, ada yang nambahkan lagi? Silahkan, yang lain yang mau menambahkan. Teman-teman dari kelompok 2, ada yang mau menambahkan? Mungkin sudah pas Bu, itu presentasi semuanya. untuk kelompok 2, Bu. Oke. Lanjut ke presentasi ketiga. Silahkan. Nurma, Aziz, dan Rafael, ayo silahkan. Jangan ngantuk ya, ayo. Mana Aziz? Ayo, Rafael mana ayo? Ibu, saya mau bacakan ya Bu. Ini mau saya share screen, ini agak gangguan sinyal ini Bu. Oh iya, boleh nggak saya apa-apa, bacakan? silakan. Boleh. Halo Ibu, bisa mendengar suara saya Ibu? Mendengar. Ya, ini dari kelompok kami akan membacakan hasil diskusi kami dari masalah 3. Di situ untuk bayangan titik A negatif 10, negatif 5, bayangannya adalah atau A aksennya 10, negatif 5. Kemudian titik B 2,3, bayangannya atau B aksen negatif 2,3. Titik C 4,1, bayangannya adalah negatif 4,1. Titik D 6, negatif 1, maka bayangannya atau D aksennya adalah negatif 6, negatif 1. Titik E 8,3, bayangannya negatif 8, negatif 3. Titik F 1,4, bayangannya negatif 1,4. Itu Bu mungkin jawaban dari kami. Oke, A+ buat kelompok 2 dan kelompok 3 tadi belum ya. Oke anak-anakku, silahkan kalian bisa menyimpulkan ya. Bisa dilihat, kalian bisa menyimpulkan di sini. Silahkan dibacakan kelompok sekalian, Nurma ya, membacakan kesimpulannya.
kesimpulannya. Ya, silahkan dibaca. Bentar, Bu. Bu, kesimpulannya belum selesai, Bu. Gimana? Belum selesai, Bu, kesimpulannya. Mungkin Belum teman-teman mendapat lain kesimpulan. ada yang sudah selesai. Belum, Bu. Silahkan yang Ini lain tadi sudah diskusi menemukan belum tadi selesai di ini awal tadi. tadi kan sudah di apa namanya di analisa tadi kan yang di awal. Ayo sifat-sifat refleksi tadi apa? Ayo, tadi sudah kan? Oh iya. Tinggal menyimpulkan saja anak-anak. Tadi apa? Jarak Ayo. benda dengan bayangan sama ya, Bu. Oke, apalagi? Terus bentuk benda dengan yang dicerminkan itu juga sama. Ya, Itu benar. Terus apa lagi ya tadi? Terus garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan itu akan sejajar. Oke, ya. Oke ya, keren sekali ya. Norma, ya dari situ tadi kita akan dari 3 masalah tadi kita akan mendapatkan 3 konsep tadi anak-anak ya, sudah kalian isi tadi ya. Yang pertama apa tadi? Apabila ada titik A dicerminkan terhadap sumbu 0,0, maka hasil refleksinya adalah min 1 0 min 1 kali X, Y. Nah, itu ya pencerminan seperti itu. Kemudian kalau ada dicerminkan terhadap MX ya, maka yang hasilnya adalah 1 0 0 min 1 X, Y. Nah, tadi sudah kalian buat ya. Kemudian yang ketiga adalah apabila dicerminkan terhadap X, Y, maka min 1 0 0 1 X, Y. Nah, hasilnya sudah di soal tadi ya anak-anak. Nah, maka dari itu pencerminan adalah apa tadi? Ayo dibaca. Biar nggak ngantuk dibaca. Pencerminan dari Saya baca, sebuah Bu. benda itu Pencerminan dari sebuah benda Yunan, ya, adalah Yunan. ya saya dulu ya. Oke, Saya nggak dibaca. ditanya kok Bu. Pencerminan dari sebuah benda itu adalah benda itu sendiri dengan jarak antara benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Oke. Nah, dari materi ini kalian sudah bisa membayangkan ya anak-anak ya. Pencerminan itu seperti apa, bisa membayangkan ya? Bisa belum? Ya, bisa Bu. Sudah Bu. Kalau belum bisa, Ibu akan kolaborasikan pelajaran ini sebentar dengan GeoGebra ya anak-anak. Masih ada waktu berapa menit ya anak-anak ya? Masih ada waktu Bu, 10 menit lagi. Oh, masih ada ya anak ya. Ibu akan mencoba mengkolaborasikan dengan GeoGebra karena sekarang ini kan teknologi sudah berkembang pesat ya anak-anak ya. Kita harus melek dengan teknologi. Nah, saya akan mencoba sedikit tentang GeoGebra. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mencari informasi sendiri tentang GeoGebra di internet ya anak-anak. Ibu akan share screen dulu tentang GeoGebra. GeoGebra adalah program. Sebentar. Kelihatan nggak anak-anak? Belum? Belum. Belum, Bu. Bentar. Nggak ada, Bu. Ini ya. Nah, sudah nampak belum? Nah, ini nampak ya. Oke, sudah nampak belum anak-anak? Sudah? Udah, Bu, udah. Nah, Ya, ini Bu, adalah sudah. tampilan GeoGebra anak ya. Nah, kalau kalian ingin mencerminkan di titik 0,0, maka kita buat titiknya dulu. Misalkan kita mau dibuat di sini, di titik berapa? 6,4. Terus ini boleh ke sini ya. Ketik dalam kurung 6,4. Nah, di mana letaknya di mana 6,4? Nah, di sini tadi ya. 6,4 ini anak-anak saya hilangi dulu ini ya. Nah, di titik D ini adalah 6,4. Akan kita cerminkan terhadap sumbu 0,0. Maka diklik sini, ini kita arahkan ke reflect about point ya, anak-anak ya. Jangan line tapi point karena titik ya. Kemudian kita klik bidangnya, titiknya, klik, kemudian diklik di tengahnya, maka akan terjadi refleksinya di sini anak-anak. Kelihatan ya? Aduh, canggih sekali, Bu. Seperti itu anak-anak, bisa kita
Nah, seperti itu terhadap sumbu 0,0 ya. Jadi 0,0. langsung akan mendapat titiknya anak-anak. Oh, seperti itu ya. Nah, kalau titiknya adalah sumbu Y, garisnya sumbu Y atau sumbu X, caranya beda lagi anak-anak. Caranya adalah kita masuknya ke klik kanan, kemudian reflect about line ya. Nah, kita ambil itu kemudian klik titiknya C misalkan. Kita refleksikan terhadap sumbu Y, makanya diklik klik. Nah, maka akan tampil pencerminannya di titik C aksen 1. Nah, seperti itu anak-anak ya. Menarik bukan anak-anak? Menarik Ibu keren sekali Ibu. Ada di Play Store nggak ini? Oh, ada Bu, anak-anak. Bu. Kalau anak-anak tertarik bisa Asari, Bu. langsung install di Play Store. Namanya GeoGebra ya anak-anak ya. Baik. Kalian biasa, bisa Bu. install sendiri. Baik Bu, nanti saya Untuk download Bu. matematika yang lain juga bisa. Nah, Keren sekian dulu kali ya. lagi Bu. Gimana anak-anak? Keren Bu, mantap Bu. Oh, keren ya. Yulita tertarik ya, alhamdulillah. Yang lain juga tertarik ya. Tertarik Ibu. Tertarik, Bu. Biasa Bu. Lagi untuk untuk sumbu X-nya, sekarang kita coba X-nya ya. Kita arahkan Iya. dulu ke reflect about line, kemudian D. Kemudian garis atau sumbu X-nya diklik-klik. Nah, akan tampil langsung pencerminannya. Seperti itu ya. Wow, luar Jadi, biasa Ibu. ini Mantap adalah jiwa. kolaborasi antara pelajaran biasa dengan teknologi anak-anak, karena kita sudah menggunakan anak zaman apa nak? Zaman alfa ya. Era Zaman alfa. di abad Zaman 21. now. Anak-anak ya. Bukan Zaman zaman dulu. now Ibu. Anak. Bu, ini jadi mempercepat cara kerja kita, Bu. Iya, Jadi nggak benar. capek. Seperti itu anak-anak. Ibu, boleh tanya Ibu? Iya, silahkan. Kalau ada PR boleh nggak pakai GeoGebra? GeoGebra itu gini anak-anak ya, bisa untuk panduan aja. Misalkan PR kalian menggambar. Nah, menggambar itu menggambar bangun. Nah, itu bisa membantu kita untuk menggambar. Itu kalau mau untuk PR juga bisa untuk mencocokkan aja. Hasilnya kita cocokkan. Gitu. Misalkan titik koordinatnya benar apa salah gitu. Tuh kalau langsung ya jangan. Nanti kan kalian nggak berpikir juga. Oh iya. Itu. Makasih Bu. Iya. Padahal saya sudah mau. Berarti boleh ngasih hasil langsung Bu. Gimana anak-anak pelajaran hari ini? Menyenangkan atau menyenangkan anak-anak? Menyenangkan Ibu. Seru, Berarti seru ulangan sekali ada Bu. pelajaran ya Bu? Semoga kalian senang ya anak-anak. Dan Ibu berharap kalian menjadi anak yang sukses ke depannya. Amin. Amin Bu, amin. Amin. Karakter yang kuat tentang kebangsaan Indonesia ini ya anak ya. Sebelum selesai, Ibu mohon kepada Abdi untuk menutup dengan doa ya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah. Baik Bu. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Oke, hati-hati di jalan anak-anak ya. Bu. Oke, hati-hati di jalan. Sampai ketemu besok ya. Depan kita belajar GeoGebra lagi ya Bu. Terima kasih Bu. Oke, mantap. Ayo, Rasul, Sampai kita jumpa pulang. lagi anak. Assalamualaikum. Kasih dulu nih. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi boleh ini telah menjadi aktor ya, mempresentasikan program pembelajarannya berupa pericing yang memakan waktu sekitar 40-an ya. 40 lebih ya, menit ya. 43 ya. 40 menit ya Bu ya. Nah, oke, enggak apa-apa. Saya mungkin ada beberapa catatan di sini. Yang pertama adalah dalam pembukaan atau pendahuluan pembelajaran. Tadi Ibu mengajak anak untuk menyanyikan sebuah lagu nasional ya. Tapi sayangnya mereka tidak kompak menyanyinya. Jadi kedengarannya di sini ya berisik, banyak yang ini ya, yang pales suaranya, terus tidak kompak gitu kan, sehingga tidak enak didengar. Nah, jadi kalau misalnya lain kali, kalau itu juga masih ditunjukkan, coba diajak mereka menyanyi dengan kompak dan suaranya yang bagus gitu ya, walaupun hanya 2 baris saja dinyanyikan gitu. Nah, kemudian berikutnya Ibu menampilkan video.
Nah, kalau saya perhatikan sih tidak ada kaitannya video itu dengan materi yang akan diajarkan, ya kan? Mungkin Ibu punya alasan mengapa video itu ditampilkan ketika mereka memulai pelajaran, ya. Barangkali di sini ingin memotivasi saja. Kalau hemat saya begitu ya. Nah, nanti silakan Ibu komentari. Kemudian yang ketiga itu ketika Ibu akan beranjak ke kegiatan inti, kemudian ingin memberikan LKPD kepada siswa. Yang saya dengar itu tidak ada jembatan gitu, tidak ada proses gitu ya. Kalau tiba-tiba aja ingin, tadi memang ditunjukkan proses pencerminan itu kucing, gambar-gambar kucing apa tadi itu ya, dengan orang juga ya kan. Nah, kemudian satu lagi tadi ada gambar yang tidak menunjukkan pencerminan. Orang yang ada di cermin itu adalah orang tua, tapi cerminnya itu beda orangnya gitu kan. Sehingga anak-anak kan pada protes. Nah, itu ada yang tidak sesuai itu hasil pencerminannya gitu kan. Nah, kalau saya bilang contoh seperti itu kayaknya kurang kontekstual ya. Kalau namanya orang bercermin gitu kan, pasti orang yang dicermin itu adalah orang yang bercermin tersebut gitu. Bukan orang lain, bukan bayangan orang lain gitu kan. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Apakah benar memberikan contoh seperti itu? Jadi artinya tidak rasional gitu. Tidak sesuai dengan logika berpikir anak nanti. Loh, kenapa orang bercermin yang hasil cerminnya justru orang lain kan gitu. Nah, jadi gimana Ibu mengomentari atau menanggapi pertanyaan anak tadi? Tadi kan banyak pertanyaan ya, sehingga Ibu memberikan alasan bahwa itu bukan pencerminan. Gitu kan? Tapi kan logikanya kalau orang bercermin, orang berdiri di depan cermin, pasti dirinya sendiri yang ada di bayangan itu kan begitu. Nah, saya kira itu tidak cocok untuk diberikan contoh yang berkaitan dengan contoh dan non contoh. Kalau contoh tadi kan ada kucing, ada orang bercermin, kemudian mukanya nampak di bayangan itu. Tapi kalau orang bercermin yang nampak itu orang lain, itu bukan contoh namanya, bukan contoh ya. Nah, jadi kalau suatu konsep bisa dipahami oleh siswa, oleh peserta didik apabila dia bisa membedakan contoh dan non-contoh, apabila dia bisa memberikan mana contoh, mana non-contoh. Nah, jika non-contoh daripada pencerminan, saya kira kurang cocok kalau tadi ditampilkan yang orang bercermin tiba-tiba yang di dalam yang di bayangan cermin itu orang lain gitu kan. Nah, jadi seperti itu Bu ya. Nah, kemudian tadi kan Ibu langsung menayangkan ada tadi bola itu kan, bola ada cermin, kemudian bola dicerminkan dalam satu garis, kemudian hasil pencerminannya adalah bola, Ibu kasih simbol aksen itu kan. Nah, itu juga menurut saya itu perlu dijelaskan proses pencerminan itu sendiri, konsep pencerminan itu apa. Kalau tadi kayaknya kalau enggak salah dengar saya lah, enggak salah simak ya, Ibu belum menjelaskan tentang konsep atau proses pencerminan. Jadi konsep pencerminan itu sendiri apa sih gitu kan. Nah, mungkin untuk menghantarkan ke materi matematik gitu ya. Nah, kemudian tadi juga ketika Ibu memberikan LKPD kepada siswa, itu langsung aja mereka disuruh berdiskusi. Jadi tanpa pengantar apapun, misalkan menanyakan atau mengamati dulu LKPD-nya, membaca dulu, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ada hal-hal yang belum dimengerti, silakan ditanyakan. Nah, tiba-tiba aja guru meminta anak untuk mengisi LKPD. Tiba-tiba aja suruh menampilkan atau mempresentasikan hasilnya gitu kan. Jadi di dalam itu kan ada proses ya. Proses ketika mereka bekerja, kemudian bagaimana guru menghantarkan atau membimbing siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang terkait dengan isi LKPD itu. Nah, jadi bagaimanapun namanya mengajar ini, itu kan kita berhadapan dengan siswa ya. Namanya anak, jangankan anak SD, anak SMA, anak SMP gitu kan, pasti masih memerlukan bimbingan mereka itu. Jadi mereka tidak bisa dibiarkan sendiri bekerja, informasi penting untuk mereka. Jadi bimbingan, kemudian informasi, menghantar mereka untuk mengembangkan pola pikir atau keterampilan berpikir mereka. Jadi perlu informasi, perlu bimbingan. Jadi anak tidak bisa dibiarkan sendiri dalam belajar ya, apalagi anak SMP misalkan ya. Nah, anak SMA juga masih perlu bimbingan. Jangankan anak SMA, mahasiswa aja masih perlu bimbingan ya. Nah, perlu bimbingan, perlu informasi yang lengkap gitu.
Nah, kadang-kadang kalau informasi tidak lengkap, itulah yang menimbulkan suatu kesulitan, menimbulkan miskonsepsi. Karena informasi yang kita berikan itu tidak lengkap buat mereka. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tadi menampilkan GeoGebra itu bagus sekali ya. Jadi untuk barangkali Ibu di sini tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa di dalam apalagi zaman sekarang ini penuh dengan teknologi yang sudah canggih ya. Jadi dalam matematika juga ada suatu aplikasi yang dapat menghantarkan pemahaman mereka agar lebih maksimal, itu kan. Tapi tentunya di sini dalam menerapkan ini barangkali Ibu perlu penjelasan bahwa ada suatu program yang dapat digunakan untuk materi matematika ya. Jadi matematika, jadi semacam apa ya? Apakah GeoGebra ini hanya cocok untuk misalnya untuk geometri, untuk pencermin atau apa saja, itu perlu juga disampaikan kepada siswa. Jadi supaya mereka mengerti penggunaan GeoGebra sendiri, salah satunya adalah dalam materi pencerminan. Nah, gitu ya Bu ya. Tadi dalam kegiatan akhir sudah ada refleksi, sudah ada kesimpulan. Kemudian tesnya tadi gimana Bu? Ada enggak tesnya? Tes formatif. Ada Bu. Ada ya. Tes formatif di akhir pelajaran nanti. Iya. Itu dikerjakan di rumah atau dikerjakan di rumah? Dikerjakan di rumah. Lewat Google Classroom. Nanti ada gitu. Iya. Ada ya, sudah disampaikan ya? Iya Bu. Oke, sudah sampaikan, nggak masalah ya. Berarti saya yang kurang menyimak gitu. Baik, mungkin itu saja catatan dari saya. Silakan dilanjutkan Bu Santi, mungkin ingin menambahkan. Biasa Bu Santi ini karena berkecimpung langsung di dalam kelas, di dalam proses belajar mengajar, jadi banyak sekali pengalaman mengajarnya yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Bu Santi. Baik Bu Jubai, terima kasih. Bu Leni, masih semangat Bu Leni? Masih Bu. Bu Leni masih. Masih. Alhamdulillah. Baik ya, tambahan dari saya. Tadi memang benar yang dikatakan Bu Jubai tadi. Itu tolong untuk peserta yang lain juga, waktu kita harus mengingat kembali bahwa RPP yang kita buat itu adalah rancangan yang akan kita pakai ketika kita mengajar. Nah, jadi dari rancangan itulah panduan kita apa ini yang akan kita lakukan di dalam pengajaran. Nah, jadi terutama itu untuk pengaturan waktu ya Bu Leni, itu saya lihat RPP Bu Leni itu masih 2x45 itu kan. Nah, untuk sistem daring saja kita di lapangan itu kan tidak mungkin untuk pertemuan itu 2x45 kan Bu Leni, untuk kita sistem daring itu kan. Nah, jadi untuk yang lain coba nanti untuk yang besok coba dikemas itu RPP itu memang untuk 30 menit waktunya. Jadi begitu Bapak Ibu menyampaikan di peer teaching ini, jadi waktunya itu memang sudah dikemas seperti RPP yang ada di Bapak Ibu buat. Nah, kembali lagi ke Bu Leni. Tadi saya juga sependapat dengan Bu Jubai. Saya lebih cenderung itu melihat ekspresi Bu Leni itu semangat ketika menjelaskan GeoGebra. Nah, sedangkan arah tujuan pembelajaran yang pada intinya yang dibuat Bu Leni ini merefleksi dengan konsep matrik dengan benar. Nah, malah itu lebih aktif ke siswanya karena pada saat LKPD juga saya lihat itu memang lepas itu tidak terdapat, saya belum melihat adanya bimbingan khusus di LKPD, jadi memang benar-benar siswa menjawab murni sendirinya. Nah, tadi seperti yang Bu Jubai juga sarankan tadi, jadi untuk pengarahan bimbingan LKPD-nya saya belum melihatnya dengan baik di sini. Jadi terus juga untuk kesinambungan antara pembukaan kegiatan inti dengan penutupnya tadi. Nah, dari pembukaan itu paparan awal materinya yang untuk kegiatan itu beda. Nah, itu beda antara paparan awal kegiatan inti awal Ibu apersepsi itu materi yang disajikan untuk ke inti itu tidak ada tadi yang Bu Jubai bilang memang tidak nyambung kalau menurut saya. Nah, terus yang kegiatan penutupnya
kegiatan penutupnya. Nah itu tadi Bu Jubai juga sudah nanya, saya juga tertulis di sini. Nah itu beda dari rancangan RPP yang Bu Leni buat, karena Bu Leni itu langsung masuk penggunaan aplikasi GeoGebra di sana. Itu tanpa menyebutkan kesimpulan. Oke, saya lihat itu kesimpulan mereka membacakan dari kesimpulan yang Bu Leni buat, bukan kesimpulan yang diajak bersama-sama komunikasi, hanya sekedar membacakan saja. Dan untuk tes juga saya tidak mendengar tadi di sana ada tes, karena Bu Leni langsung masuk ke aplikasi GeoGebra. Nah, jadi kalau menurut saya tadi di penutup itu tadi Bu Jubai juga sudah nanya, tapi memang di catatan saya ini saya juga tidak mendengar itu ada tes di penutup, malah penutupnya itu lebih ke arah penjelasan ke GeoGebra. Maksud saya itu mungkin lebih baik ke memang pengayaan kalau memang waktunya itu lebih, kalau memang waktu pengajaran itu lebih. Nah, jadi tolong dikontrol dalam pengajaran karena waktu kita 30 menit dan usahakan memang kita mengharapkan siswa aktif, tapi bukan berarti kita melepas siswa itu. Tidak kita kontrol. Jadi fungsi LKPD itu kita membimbing siswa. Jadi mengarahkan siswa. Hanya kebetulan saja siswa-siswa Ibu di sini itu tingkat berpikirnya cukup tinggi. Jadi mereka bisa menjawab, bisa membaca, bisa memahami. Jadi yang kita hadapi kan bayangan kita kan siswa itu bukan dengan kemampuan yang sama, itu bisa semua. Nah, jadi bimbinglah pada saat di LKPD itu. Karena LKPD itu mengacu kita untuk menarik kesimpulan pada akhir nanti pembelajaran. Jadi mereka tahu tujuan apa pengajaran yang Ibu buat ini. Nah, oke, jadi saran saya tadi seperti itu. Jadi untuk kedepannya tolong disinambungkan antara pembukaan, kegiatan inti dengan penutup. Nah, di penutup nanti tolong dipertegas yang Ibu rancang itu dulu yang disebutkan. Jadi mengajarlah sesuai rancangan yang kita buat. Oke, baik Bu Leni, itu saja masukan dari saya. Bu Jubai, mungkin kita bisa lanjut ke yang berikutnya kali ya, Bu Jubai ya. Ya, silakan. Nah, silakan untuk berikutnya Bu Fitriani. Atau ada masukan dari yang mahasiswa nih? Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan berdasarkan pengalamannya mungkin daripada mahasiswa. Ada? Atau Bu Leni, ada komentar Bu Leni? Nah, Bu Leni sendiri gimana? Ya Bu, terima kasih atas koreksinya. Tadi soal itu sudah saya berikan pada waktu paparan alur Bu, ada kuis di situ. Sudah saya berikan di situ. Memang pada waktu akhirnya tadi saya lupa menyampaikan lagi, tapi di depan sudah saya sampaikan, nanti ada kuis itu sudah ada di alur presentasi saya tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang LKPD tadi saya sudah membuat grup sebenarnya Bu. Sudah ada grup dan ada pembimbingannya di dalam grup itu, tapi nggak saya tampakkan di situ gitu loh Bu. Itu kemudian apa lagi ya? Untuk pembukaan mungkin saya bisa memperbaiki lagi nanti Bu ya. Pembukaan awal dan materi mungkin karena kurang sinkron ya Bu ya. Kemudian untuk gambar yang orang bercermin itu satunya lagi itu, saya tadi hanya ingin menampilkan bahwa yang satunya itu contoh salah, bukan pencerminan gitu Bu. Yang satunya lagi itu merupakan pencerminan seperti itu. Mungkin saya salah ya Bu ya. Tapi kan enggak cocok Bu, namanya orang bercermin itu kan pasti orang yang muncul ya, enggak mungkin orang lain muncul. Iya Bu, itu mungkin kesalahan saya. Minta maaf Bu. Soalnya ada cerminnya Bu, ada cerminnya. Kalau enggak ada cerminnya tadi mungkin masih lah, tapi kalau enggak ada cermin berarti enggak ada bayangan kan di apa namanya? Salah Bu saya. Ya gitu Bu ya, itu harus dipikirkan Bu. Jadi jangan sampai salah konsep kita sampaikan kepada siswa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Santi, terima kasih Bu Zubaida.